Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas Tadris IPSA. Saya Dia Inoviatu Fasanazira NIM 208190013. Saya Evi Fitria Pribadani dengan NIM 208190017. Dan saya Hanifah Septiana Sari NIM 208190022. Nah, kali ini kami akan mengajak kalian untuk mengunjungi salah satu situs bersejarah yang ada di Kabupaten Madiun. Selain itu, video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia Klasik yang diampu oleh Bapak Dimas Bagus Wirjawan. Nah, seperti apa keseruan kita kali ini untuk mengunjungi situs bersejarah yang di Kabupaten Madiun? Tonton terus videonya dan cukup stay tune di video kali ini. Bye-bye. Agama Hindu dan Buddha telah masuk ke Nusantara sejak awal Masehi melalui jalur perdagangan, yang mana kemudian tersebar melalui kesatria, pendeta maupun penganut agama Hindu-Buddha sendiri yang datang ke Nusantara. Lambat laun banyak masyarakat Indonesia yang memeluk agama Hindu-Buddha. Hingga suatu ketika, kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha mengalami keruntuhan yang berdampak pada meredupnya agama Hindu-Buddha. Masa kemunduran tersebut menyisakan peninggalan-peninggalan bersejarah seperti prasasti, candi, arca, punden, dan peninggalan lainnya yang tersebar di wilayah Nusantara. Salah satu peninggalan Hindu-Buddha di daerah Madiun yang masih terjaga sampai saat ini adalah Punden. Punden Lambang Kuning berlokasi di Desa Nglambangan, RT 9, RW 2, Nglambangan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Informasi selengkapnya mengenai Punden Lambang Kuning akan kami gali melalui wawancara dengan juru kunci situs Lambang Kuning. Perkenalkan, nama saya Bapak Samiono, Jupel atau Juru Pelihara atau Juru Kunci situs Lambang Kuning. Punden Lambang Kuning merupakan salah satu situs Hindu daerah Kabupaten Madiun yang telah diakui oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan. Penamaan Punden Lambang Kuning sendiri diambil dari nama Nyai Lambang Kuning yang merupakan salah satu keturunan dari Kerajaan Kahuripan. Kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya dari IAIN Ponorogo, yaitu di situs Lambang Kuning ya, di mana situs Lambang Kuning sendiri berada di Desa Nglambangan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Situs Lambang Kuning sendiri ada situs yang satu-satunya di Kecamatan Wungu yang telah diakui oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan, Jawa Timur ya. Untuk mengenai sejarah singkat ya, mengenai berdirinya situs Lambang Kuning ya, Lambang Kuning itu nama orang ya, perempuan Nyi Lambang Kuning ya, dia perempuan. Mengenai kisah sejarah singkatnya, yaitu Nyi Lambang Kuning sendiri adalah masih ada keturunan atau keluarga dari Kerajaan Kahuripan Kediri. Dia adalah korban dari calon arang. Calon arang sendiri adalah wanita yang mempunyai ilmu hitam, yang suka mencari wanita yang masih bujang untuk persembahan dewa ya. Nah, dia melarikan diri itu bukan berarti kalah ya, untuk mencari aman ya. Dia melarikan diri ya, mungkin sebelum terakhir singgah di sini ya, mungkin singgah di mana dulu kita kurang tahu ya. Yang terakhir singgah di sini itu masih dulu, zaman dulu masih hutan belantara ya. Baru dia itu Bapak Desa Nglambangan ya, baru dia dinamakan Desa Nglambangan itu ya, sampai akhir hayatnya Nyi Lambang Kuning itu istilahnya dimakamkan di sini itu ya.
Jadi Nyi Lambang Kuning sendiri ada bisa dikatakan orang yang babat desa Ngelambangan. Tokoh yang mendirikan situs ini sendiri yaitu Nyi Lambang Kuning, tapi untuk yang mengenai tempat sampai bangunan tertata rapi ini dulu yang membangun yaitu kepala desa yaitu Pak Sudarto Saputro ya. Zaman dulu cuma adanya pohon-pohon ya, tempat bukaan ya. Zaman dulu sama Pak Kepala Desa Sudarto Saputro itu dikasih bangunan, dikasih gapuro ini ya, untuk menarik wisata ya. Jadi yang getol mendirikan bangunan di sini itu dulu yaitu Pak Sudarto Saputro itu. Lokasi Punden Lambang Kuning terbagi menjadi 2 area, yakni area pelataran atau halaman pertama dan area halaman kedua. Pada area pelataran atau halaman pertama, terdapat pendopo dan balai atau tempat singgah. Pada halaman kedua, ditandai dengan gapura berbentuk padu raksa sebagai pintu masuk atau pemisah, yang mana di dalamnya terdapat pura Lambang Sari atau tempat sembahyang Nyai, beberapa benda peninggalan, serta di sebelah kiri pura terdapat makam Nyai Lambang Kuning atau Mahamantri Sekartawa. Ya kalau di depan itu tempat ya biasanya orang itu kalau setiap hari untuk selamatan ya, kalau gapura itu ya pendopo itu biasanya orang itu selamatan di sini. Ini masih dibangun ini. Biasanya setiap hari itu ada aja orang yang selamatan. Nanti kalau pas upacara ada di sini ada yang untuk menaruh wayang, bahkan di sana ada tempatnya rumah itu untuk menaruh gamelan ya. Kalau di sini itu biasanya untuk ritualan ya, ritualan. Jadi kalau halaman pertama khusus untuk pengunjung, ya, terus kalau ini khusus untuk peninggalannya. Ya peninggalan juga untuk kalau untuk ritualan ya. Nah, biasanya ritualannya di dalam sini, kalau nggak mau di sini juga bisa. Banyak benda peninggalan yang ada di situs ini, seperti lumbung selayur, batu umpak, batu linggayani, dan beberapa pusaka. Untuk peninggalan yang ada di situs Lambang Kuning sendiri memang ada semacam batu ya, karena kriteria cagar budaya itu ada 5 ya, yang di sini berupa benda yaitu batu ya. Selain itu ada makamnya Nyi Lambang Kuning sendiri ya. Setiap orang datang sini ritualannya di makamnya sini. Selain itu kita yaitu ada benda cagar budaya yaitu ada semacam lumbung selayur, ada batu miniatur rumah, batu umpak, batu pipisan, dan batu linggayoni. Ya, yang ada sini dari samping itu ada semacam pusaka juga ada. Ya. Oh, pusaka juga ada. Ya. Tapi disimpan. Kalau pusaka disimpan di rumah saya ya. Oh, di rumah Bapak. Kalau untuk penggunaan arti ini pun apa ompak niku? Umpak ya, umpak itu kalau zaman sekarang itu namanya untuk menaruh tiang cagak itu zaman dulu ya. Oh, itu ada iya. umpak ya untuk narang. Kalau orang Jawa kan zaman dulu ada cagak itu ya, cagak itu artinya cagak itu nanti di atasnya dikasih umpak ya. Nah, itu makanya lubang itu untuk menaruh tiang atau cagak itu ya. Ya berarti menandakan kalau di suatu tempat ada semacam batu umpak itu menandakan bahwa dulu itu di situ itu ada semacam kerajaan kecil ya. Untuk lumbung selayur adalah lumbung itu tempat identik, tempat penyimpanan padi, bisa dikatakan lambang kesuburan ya, atau bahasanya miniatur rumah itu ya, kalau orang sini mengatakan lumbung selayur ya. Punden Lambang Kuning dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan seperti upacara adat, selamatan, bersih desa, dan beragam kegiatan lainnya. Ya kalau di tempat ini memang orang yang punya keyakinan di sini biasanya kalau punya nadar, kalau ada orang hajatan biasanya syukuran di sini ya Mbak, bancaan ya. Nanti kalau acara tahunan biasanya diadakan pada bulan Suro, harinya Jumat Legi. Di sini ada semacam namanya bersih desa atau nyadran ya, atau upacara adat itu nanti ada semacam iring-iringan atau arah-arahan ya dari rumahnya Bapak Kepala Desa ya, jalan kaki nanti finishnya di sini ya.
itu pada malam Jumat Legi. Kalau kegiatan kecil ya semacam selamatan ya juga ada aja ya. Bahkan setiap hari itu ada ya di sini itu orang Banjar atau Kendurian itu ada aja. Kadang setiap hari itu ada 1, 2 sampai 3. Nanti kalau Jumat Legi itu lebih banyak lagi ya. Jumat Legi itu biasanya pasarannya orang Madiun ya. Kalau Ponorogo mungkin nggak Jumat Legi karena Madiun itu berdirinya pada Jumat Legi ya. Kalau malam satu suro itu biasanya ya kadang kita ada upacara yaitu jamasan pusaka ya. Nanti ditaruh di sini, kita mengundang masyarakat yang ingin jamasi ya. Bahkan nanti kalau biasanya suro itu ya memang acara Jawa itu banyak ya. Sampai nanti ada upacara adat itu masyarakat ini di sini ada tradisi yaitu jamasan pusaka. Biasanya di suro itu ya. Tujuan dari acara tersebut apa, Pak? Ya kalau namanya bersih desa itu ya namanya membersihkan desa lahirnya ya, batinnya membersihkan diri kita sendiri ya. Itu namanya bersih desa itu. Kalau jamasan pusaka kan itu acara rutin, biasanya setiap tahun itu memang orang-orang yang punya pusaka itu biasanya setiap suro dijamasi. Biasanya kadang ada orang di situ mengundang, jadi masyarakat kita kasih tahu itu ada yang datang gitu. Kalau suro ya. Bahkan nanti kalau orang Jawa itu kadang kan kalau setiap suro ini biasanya ya ritualan pribadi ya. Situs Punden Lambang Kuning merupakan peninggalan sejarah yang sangat penting dalam pemanfaatannya. Maka semoga kedepannya masyarakat dan pemerintah diharapkan mampu saling bersinergi dalam memberikan kekuatan untuk melindungi serta melestarikan situs cagar budaya yang telah menjadi ikonik di Desa Lambangan tersebut. Sekian dari kami kelompok 2, semoga bermanfaat untuk kita semua.